Halo, Oma Opa, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga hari ini tetap merasakan sehat, sukacita, dan juga masih tetap bertahan di rumah. Oma Opa, hari ini ada sebuah renungan yang ingin saya sampaikan untuk kita sekalian. Roma 12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kita diajarkan bagaimana untuk tetap memilih bersukacita di dalam pengharapan. Karena kita tahu bahwa kita memang memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kita tidak ada mengalami hal yang tidak bisa kita lalui. Ada pergumulan, hari ini kita bisa melaluinya dengan Tuhan bersama-sama, dan tanpa kita sadari, kita memiliki pergumulan lainnya lagi besok, dan kita bisa melaluinya lagi bersama dengan Tuhan. Setiap kita memiliki kesesakan, setiap kita memiliki himpitan permasalahan, tetapi kita diajarkan untuk memilih tetap bersabar di dalam semuanya itu. Dan kita juga diajarkan untuk tetap bertekun di dalam doa, supaya kita memperoleh kembali kekuatan di dalam Tuhan. Mengapa hal ini diperlukan? Di tengah pandemik saat ini, bukan hanya oma opa yang bertahan di rumah, bukan hanya oma opa yang mengalami kesesakan, bukan hanya oma opa yang mengalami beratnya menahan kerinduan berkumpul bersekutu di gedung gereja. Kita semua merasakannya, karena memang kita harus melalui satu fase bahwa kita tetap berada di rumah saja, itu adalah pilihan yang terbaik. Oma opa, gedung gereja ini kosong. Sudah 3 bulan kita tidak berkumpul di gedung gereja. Sudah 3 bulan kita tidak bersama-sama beribadah, bernyanyi memuji Tuhan di saung ataupun di gedung gereja. Namun, apakah kasih Tuhan berlalu dalam hidup kita? Apakah kita tidak merasakan berkat dari Tuhan? Saya rasa kalaupun sampai dengan hari ini kita diminta untuk menghitung berapa banyak berkat dari Tuhan, tentu kita tidak bisa membayangkan, atau bahkan jari ini tidak akan sanggup untuk menghitung berapa banyak berkatnya. Oma opa, saya pun merindukan untuk dapat berjumpa dengan oma opa sekalian. Berjumpa secara fisik, berjumpa muka dengan muka, saling bertegur sapa, saling berjabat tangan, bernyanyi bersama, membaca Alkitab bersama. Tetapi kita harus memilih pada saat ini untuk hidup di dalam kasih Tuhan dengan hikmat dan bijaksana. Kita diminta untuk tetap memiliki pengharapan dan bersukacita atas pengharapan yang telah diberikan oleh Allah. Kita diminta untuk terus bersabar dalam kesesakan yang kita miliki pada saat ini bersama-sama dengan seluruh orang di dunia, di Indonesia. Kesesakan yang kita miliki sama, kita harus ada di rumah saja. Maka kita harus melihatnya dengan sebuah hikmat dari Tuhan, bahwa ini adalah sebuah kebaikan untuk kita, untuk oma opa sekalian, untuk saya, untuk semua orang. Dan ternyata kita pun diajarkan untuk memperoleh kekuatan itu semua di dalam ketekunan kita berdoa, berbicara langsung kepada Allah. Maka pada saat ini, janganlah kita lupa untuk selalu mengingat betapa baiknya Allah dalam kehidupan kita. Sekalipun kita tidak dapat berkumpul di gedung gereja, kursi-kursi ini kosong, walaupun rutin dibersihkan, tetapi memang kosong adanya. Karena bukan berarti keinginan kami majelis jemaat untuk menutup kegiatan yang ada di gereja. Namun ini semua adalah untuk kebaikan kita semua. Baik kita sebagai warga masyarakat Indonesia yang baik, ataupun juga sebagai umat Allah, kita diminta untuk taat, agar semuanya mendatangkan kebaikan. Karena hidup kita adalah hidup yang adalah anugerah dari Allah, diminta untuk terus menghadirkan damai sejahtera. Oma opa, sabar sebentar ya. Tetap di rumah saja, kita masih bisa beribadah kepada Allah dengan memilih untuk tetap berada di rumah, mengambil waktu teduh kita, memuji dan memuliakan Allah dengan suara kita, yang terbaik dari diri kita, kita berikan kepadanya. Pintu ini tidak akan pernah tertutup. Walaupun memang tidak ada aktivitas di gedung gereja ini, pintu ini tetap terbuka. Dan demikian juga hidup kita.
seharusnya selalu terbuka. Terbuka untuk memancarkan cinta kasih dari Allah. Terbuka untuk menerima berkat dari Allah. Dan terbuka untuk menjadikan diri kita, hidup kita menjadi pembawa damai sejahtera di tengah-tengah dunia ini. Sampai nanti kita akan berjumpa beribadah kembali. Untuk sementara, tetaplah berada di rumah, tetaplah beraktivitas di rumah, jagalah kesehatan sebagai wujud kita taat kepada Allah. Dimanapun kita berada, Tuhan memberkati kita. Amin.